Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tema kita seharusnya adalah keutamaan bulan Ramadan. Namun sepertinya sudah kebanyakan kita mengerti kelebihan dan kehebatan Ramadan. Maka saya ingin izin panitia ini merubah sedikit temanya mengenai peringatan Nabi kepada yang berpuasa Ramadan. Ada sebuah hadis yang singkat yang berisi peringatan buat kita. Kata Nabi SAW, rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis lain yang serupa bunyinya, rubba sa'imin hadzuhu laysa hadzuhu min as-siyami illal ju'i wal atas. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kedua hadis ini riwayatnya, derajatnya sahih. Artinya, kata Nabi SAW, betapa banyak atau kebanyakan dari orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Mungkin kita sering mendengar hadis ini, tapi mari kita sejenak memperhatikan kalimat rubba, kebanyakan. Kalimat kebanyakan ini artinya, kalau kita dalam satu masjid ini berjumlah 200 orang, maka kebanyakan dari kita puasanya hanya menahan lapar dan haus, tidak diterima. Kalau jumlah yang berpuasa di negeri ini 200 juta misalnya, maka kebanyakan dari yang berpuasa itu tidak diterima puasanya. Kebanyakan itu berapa? Tentu lebih dari 50%. Bisa 60%. Bisa 70% tidak diterima ibadahnya. Ini adalah sebuah peringatan penting bagi kita bahwa kita tidak boleh merasa tenang dalam berpuasa, hanya tidak makan dan tidak minum kita sudah percaya diri diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kita harus berusaha agar puasa ini diterima. Tidak bisa kita ini berpuasa meremehkan ibadah puasa, tidak mempelajari tata caranya, tidak memperhatikan rambu-rambunya, dan kita lewat begitu saja merasa puasa saya selesai. Ternyata Nabi SAW mengatakan justru kebanyakan kita puasanya tidak diterima. Justru kebanyakan kita puasa itu hanya sebatas menahan rasa haus dan lapar saja. Kalau ditanya apa sebabnya, para ulama menjelaskan sebab orang-orang yang puasanya tertolak. Ini bukan batal puasa,
kalau batal puasa itu dia harus menggantinya dengan qada. Ini tidak batal puasanya, dia tidak makan dan tidak minum, namun masalahnya puasanya tidak diterima. Apa masalahnya? Di antara sebab yang disebutkan oleh para ulama, satu, karena niatnya yang tidak ikhlas. Kalau jamaah Masjid Al-Ittihad insyaallah banyaknya ikhlas. Insyaallah kita kaum muslimin puasa banyaknya ikhlas. Karena kalau puasa bersama-sama tidak ada tujuan riya, tidak ada riya kita. Semuanya insyaallah ikhlas. Masalah yang kedua, berarti masalah ikhlas insyaallah kita lewat. Mudah-mudahan puasa kita ikhlas. Masalah yang kedua yang menyebabkan kebanyakan manusia tidak diterima puasanya adalah annahu, kata para ulama, annahu ya'ishu fid daril haram. Dia hidup di tempat tinggal yang haram. Rumahnya hasil haram. Dia punya rumah tapi hasil haram. Ini bahaya sekali. Ini bahaya. Dia tinggal di sebuah rumah, di situ dalam rumah yang dibangun itu ada uang haram di situ. Itu bahaya sekali. Dan banyak orang yang tidak sadar masalah ini. Bayangkan dia berpuasa dan dia tidur di rumah yang harta asalnya haram. Dia tidak terasa itu bahwa dia tertolak ibadahnya. Dan ini sama dengan orang yang haji. Orang yang haji, masalahnya penolakan orang haji itu adalah di harta yang haram juga. Maka ini masalah kedua. Haram tempat tinggalnya. Atau boleh jadi haram pakaiannya dari hasil harta haram. Atau boleh jadi haram makanan buka puasanya. Dia beli makanan dari harta yang haram. Ini juga menjadi sebab dia tidak diterima puasanya. Itu yang kedua. Mudah-mudahan jamaah kita ini Masjid Al-Ittihad juga terbebas dari masalah ini yang kedua. Mudah-mudahan semuanya rumahnya halal, bajunya halal, dan juga mudah-mudahan makanannya halal. Yang ketiga, yang menjadikan amal puasa itu sia-sia, tidak menghasilkan pahala, yaitu tidak menahan nafsu. Tidak menahan nafsu dari sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Dia tidak tahan nafsu. Apa nafsu yang harus dijaga? Banyak Pak sebenarnya. Tapi kami bacakan mungkin 3 hal saja. 3 hal yang menggambarkan nafsu yang kita anggap remeh. Nanti setelah kita tahu yang remeh ini bermasalah, silahkan dianalogikan dengan yang lebih berat daripada yang remeh ini, maka lebih bermasalah lagi. Apa yang 3 remeh ini? Yang 3 remeh ini yang sering kita menganggap dia tidak apa-apa, tapi justru ini yang banyak terjadi di antara kita, menyebabkan puasa kita ini berkurang nilainya atau bisa hilang. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, kata Nabi SAW, "Idza shama ahadukum fala yarfuth." Ada 3 nih yang kita anggap remeh, tapi sebenarnya ini merusak pahala. 1, barang siapa yang puasa, kata Nabi SAW, fala yarfuth. Fala yarfuth artinya jangan berkata keji. Apa makna perkataan keji? Banyak maknanya. Di antaranya kata ulama, perkataan keji itu adalah al-kalamul qabih, perkataan yang kotor, yang buruk, yang jelek. Atau al-kalamul fahish, perkataan
yang tidak enak, yang kotor tadi, yang buruk. Masuk ke dalam perkataan keji, Bapak Ibu sekalian, satu, menghina orang lain, perkataan keji. Dua, memanggil orang lain dengan nama yang tidak diberikan oleh bapak ibunya, panggil dengan nama julukan yang buruk walaupun dia mau. Itu termasuk perkataan qabih, perkataan yang buruk. Yang ketiga, termasuk perkataan buruk adalah mengejek orang lain. Termasuk perkataan buruk adalah ghibah, membicarakan orang lain. Termasuk perkataan keji adalah diantaranya berdusta, dan diantara juga perkataan keji adalah memfitnah, mengabarkan, memberitakan sebuah berita yang tidak sesuai dengan aslinya. Maka kita harus jaga perkataan keji kalau ingin puasanya baik. Yang kedua, kata Nabi SAW, ini remeh ini, wala yaskhub. Yaskhub itu artinya yasihu wa yukhasim, artinya dia berteriak dan mengajak orang lain bertengkar, yakni mengangkat suara. Termasuk dalam kalimat yukhasib atau mengangkat suara ini adalah orang yang marah-marah dengan suara yang tinggi dan keras. Dia termasuk memperbuat atau melakukan yakhsubu tadi. Juga diantaranya ada orang-orang yang berteriak-teriak sedang kesal. Ini juga masuk perkataan-perkataan yang mengangkat suara. Atau yang ketiga, termasuk mengangkat suara adalah mengajak orang untuk bertengkar, mengeluarkan kata-kata yang menyebabkan orang lain terpancing emosinya kemudian bermarah. Seperti di jalanan, kita dalam berkendaraan suka kesal, terangkat suara, tinggi emosi, itu termasuk perkataan yang mengangkat suara. Ini remeh Pak, ini masalah remeh, ngangkat suara remeh, ini kejadian setiap hari. Tapi Nabi SAW mengatakan jangan lakukan itu. Fala yarfuth wala yakhsub, jangan lakukan itu. Baik, saya cukupkan dua ini saja. Masih ada beberapa hal, tapi dua ini coba bayangkan. Ini dua hal remeh, saya ingin sampaikan. Ini dua hal remeh yang harus ditinggalkan ketika Bapak berpuasa. Kita teman-teman yang muda berpuasa. Artinya seorang yang berpuasa harus benar-benar mengalah dan sabar untuk menghasilkan puasa yang dapat menahan hawa nafsu. Di atas itu, maksiat-maksiat di atas itu, pandangan, membuang-buang waktu, menonton yang tidak manfaat, main game yang tidak manfaat, duduk siang yang tidak manfaat, main-main kartu yang tidak manfaat, menunggu buka puasa, main catur yang tidak manfaat. Ini semua termasuk kategori hal-hal yang melalaikan, yang dapat menjadikan manusia tidak bermanfaat puasanya, berkurang pahalanya. Maka kaum muslimin, hati-hati dalam puasa ini. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, mohon untuk diperhatikan adab dan akhlak dan peraturan yang sudah Nabi dan Allah tetapkan mengenai puasa. Belum selesai, masih banyak. Tapi paling tidak, berkata keras saja tidak boleh, tahan nafsu. Kemudian berkata keji sambil kita merayu istri saja tidak boleh itu. Apalagi yang dirayu calon istri, apalagi yang dirayu istri orang. Atau istilah anak muda, pacar dan kekasih. Itu semua lebih dari itu. Artinya silakan dikiaskan. Perkara yang lebih dahsyat dari itu akan merusak puasa kita. Oke, oleh karena itu kaum muslimin, maka nasihat kami yang pertama, bahwa Nabi mengabarkan banyak dari kita yang tidak diterima puasa. Sebabnya satu, niatnya tidak ikhlas. Sebab yang kedua, dia tinggal di rumah yang haram, atau pakaian, atau buka puasa dengan harta, itu masalah itu. Yang ketiga, ini yang ketiga yang mungkin perlu kita perhatikan, tidak bisa mengalahkan nafsu
dari mulai sejak terbit matahari sampai terbenam matahari. Makanya bapak-bapak, tidak ada pekerjaan yang lebih baik dari terbit matahari sampai terbenam kecuali memperbanyak tilawah Al-Quran. Itu saja. Itu yang harus diperbanyak untuk menghindari perkara-perkara yang buruk ini. Wallahu alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Istaghfiruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.